Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari Minggu 19 Oktober 2025. Saya akan bahas dua saham plus satu ya dari pertanyaan. Pertama ada Pegas, kemudian ada MPMX, dan ada satu lagi Mark. Yang MPMX ini ada dari Pak Dodi Supriyadi. Bang, bahas MPMX dong, kok sahamnya turun terus ya, dari Pak Dodi. Sama satu lagi Mas Mark, ini dari Kak Terry Tri ya. Untuk yang lain-lain kayak BTPS, kemudian BC, kemudian apa lagi itu, SGRO, TAPG, nanti nyusul aja ya, insya Allah ya. Ini udah masuk list sini ya, mungkin nanti bisa dibahas barengan. Oke, IHSG kemarin sudah dibahas bahwa posisinya juga nggak terlalu banyak yang buang volumenya ya, volumenya nggak terlalu banyak. Pertama kita bahas Pegas. Pegas apakah sudah di bottom? Kemarin ada pertanyaan tapi saya belum masukkan ke list, tapi nggak apa-apa, ini langsung dijawab aja di sini ya. Pegas menarik nggak bang gitu ya? Menarik. Ini harganya ada di bottom sesuai dengan bottom 3 Oktober 2025 yang lalu. Artinya setengah bulan yang lalu. Itu pun juga pernah terjadi di Juli 2025. Tapi konfirmasi candle hijau ini itu masih ragu-ragu. Walaupun potensi swingnya ini kalau naik lagi itu di 7,39%. Terus bagaimana fundamentalnya Pegas? Secara kondisi dia ada di 9,9% potensi yieldnya. Karena EPS-nya 195. Di sini saya masukkan ke yang kecil aja. Terus dividen payout ratio-nya 82,5%. Tahun lalu Pegas bagi dividen juga 11%. Tahun ini, tahun 2023 bagi juga 9,1% kalau dinilaikan dengan harga yang ada saat ini. Jadi harga sekarang 1620, kemarin sempat turun 0,3%. Walaupun harga wajarnya adalah 1700-an, harga wajar dihitung dari potensial yield kalau mendapatkan 9%. Jadi kondisi 9,9 itu sudah termasuk yang murah. Sebenarnya ada beberapa keanehan di Pegas terkait dengan revenue. Revenue-nya sebenarnya naik ya dari dibandingkan 2024, kuartal 1 dan kuartal 2. Tapi net income-nya justru malah turun ya dibandingkan kuartal 1, kuartal 2 2024. Saya sepertinya udah pernah bahas di review laporan keuangan di Pegas. Nanti search aja di profil ya, profil YouTube yang kecil, buletan kecil ya, bukan search yang di atas tapi yang di bawah. Coba cari yang Pegas. Nah ini 1 bulan yang lalu ya, review Antam dan Pegas Q2 2025. Carinya di sini ya. Oke, kita lanjut. Dengan kondisi seperti itu, maka ini termasuk potensial ya Pegas. Tapi ada risiko di sana. Kalau ini terus tembus, ada bottom kedua. Bottom kedua itu di 1525 dan bottom ketiga ada di 1445. Nah, ini kalau kita ambil di sini, potensi penurunan bisa 5,5% sampai 10,2%. Jadi silahkan di riset sendiri apakah mau nunggu sampai bawah atau mau cicil-cicil mulai di saat ini. Kan kita nggak tahu dia baliknya kapan. Kayak kemarin turun ditungguin di sini, ternyata di sini sudah balik ke atas. Bisa jadi seperti itu kan. Makanya itu adalah resikonya. Kalau yieldnya 9,9 terus turun ke angka sini, ya berarti 0,0 nih kalau 10%. Tapi 9,9% itu adalah posisi di harga yang sudah kita putuskan. Selama kita tidak jual, maka potensial loss ini tidak pernah terjadi kalau kita mau cut loss. Itu untuk Pegas. Kedua ada MPMX. Kita masuk ke grafiknya dulu saja. Nah, MPMX ini juga turun ya. Turunnya pelan-pelan karena volumenya kecil, ini lagi sideways. Jadi belum seperti volume pada waktu mau bagi dividen yang rame-rame ada di sini. Nah, karena kecil masih sideways ya, berarti yang transaksi adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Biasanya begitu. Kenapa turun? Kita nggak tahu persis kenapa turun, karena isunya sebenarnya di MPMX kalau posisi laporan itu ya kuartal 1 lebih baik daripada 2024 untuk revenue. Kuartal 2-nya memang lagi turun ya dibandingkan 2024. Dan penjualan otomotif di tahun ini juga lagi struggle banget, baik roda 4 dan roda 2-nya stagnan. Kalau MPMX rata-rata ke roda 2 ya, ke motor. Cuma kalau lihat EPS-nya itu turun dibandingkan 2024. Ya bisa jadi karena turun tadi itu respon pasar seperti ini.
Menunggu di bulan Juni 2026 kan masih lama, karena ini bagi dividennya setahun sekali. Jadi bisa jadi yang ada di sini itu buang barang dulu gitu. Tapi harga sekarang itu sudah harga bottom. Pernah terjadi di Maret 2025 dan pernah terjadi di Juni 2024. Apakah potensi akan mantul ke atas? Ya, tidak ada yang tahu. Tapi ada risiko karena harganya pernah turun seperti Juli 2022 itu sampai 885. Kalau kita ambil di sini terus turun ke 885, berarti potensi swingnya itu adalah 3,8%. Jadi seharusnya dengan dividen yang ada itu masih plus. Tapi gini, namanya floating loss itu nggak pernah terjadi beneran rugi kalau kita nggak jual sahamnya ya. Terus potensial yieldnya berapa sekarang posisinya? Itu 11,1%. Payout rasionya 92%, EPS-nya 111. Oh, 113 ya, salah. Dengan begitu di harga sekarang potensi yield-nya adalah 11,3%. MPMX 2023 bagi dividen 115 atau 12,5%. Kemudian 2024 juga bagi 120 itu atau 13%. Jadi tidak mustahil kalau kita proyeksikan 2025 ini atau nanti yang akan dibagi di 2026 adalah 11,3%. Tapi sahamnya turun terus, Bang. Ya memang begitu. Saham siput tipikalnya mereka ini adalah saham dividen ya. Ya agak beda sih dengan Pegas karena di Pegas itu naik turunnya volatilitasnya itu tinggi ya, seperti ini untuk Pegas. MPMX lebih ke isu saja. Pas waktu mau bagi dividen baru volatile. Nanti pas waktu enggak ya di situ-situ aja harganya. Oke, dua-duanya meyakinkan ya kalau dari sisi historis. Kemudian yang ketiga Mark ya. Nah, ini pertanyaan dari Kak Terry ya, nasib Mark yang hobi merosot. Apakah masih rekom? Ya, posisinya saya nggak merekomendasikan, tapi saya coba hitungkan saja potensinya seperti apa gitu. Mark dengan kondisi seperti saat ini itu masih ada potensi merosot lagi ya. Kalau dilihat histori, jadi memang harga sekarang itu sudah mendekati bottom. Kalau dilihat dari sisi grafik yang terjadi di 2025 September dan juga sebelumnya. Tapi Mark ini pernah menyentuh 454 di Oktober 2023. Terus mantul balik sampai 1100. Apakah masih rekom? Kalau dibilang rekom itu semua keputusan teman-teman yang ambil ya. Datanya bicara bahwa EPS-nya Mark itu 69. Estimasi karena ini annualized. Kemudian ada juga trailing 12 month-nya 71. Potensial yield-nya kita ambil di 85%. Pakai 2023 ini 85. Bisa 90 nggak? Ya memungkinkan 90. Bisa 50 nggak? Memungkinkan 50%. Yaitu risiko, salah satu risiko kalau kita pegang saham dividen. Tapi secara histori Mark ini agak kurang stabil di dividennya. 2023 hanya bagi Rp35. Itu equal 5,5% untuk harga hari ini. Dan 2024 bagi agak tinggi nih Rp70 atau 11%. Sekarang kalau dengan payout ratio 85%, maka dia kemungkinan bagi 59 itu equal dengan 9,2%. Jadi secara urutan yield tertinggi ada di MPMX, Pegas dan Mark. Mark resikonya jika turun itu ke bottom pertama 5,41%. Kemudian ada di bottom kedua ya, bisa sampai 27,86%. Tapi harusnya naturalnya ada di sini-sini saja karena sudah turun cukup jauh dari puncak, sudah turun 47%. Dari sisi volume Mark juga nggak kalah jauh ya, 3 miliar. MPMX malah hanya sekitar 2 miliar per hari volume transaksi per hari. Dengan kondisi seperti ini kita bisa simulasikan di dividen investing kita seperti biasa ya, 9,2 sampai 11,3. Kita isi aja di sini 11,3. Maka potensial yieldnya dengan kita nabung 2 juta per bulan selama 25 tahun, potensial yieldnya nanti di akhir pekerjaan atau akhir kita pensiun, karena ini tujuannya untuk pensiun, itu yieldnya 39 juta, 7 ya, 39.700.000 dengan uang pensiun 4,2 miliar. Ini tidak pernah diambil ya. Dividennya dimasukkan terus, digulung terus sampai nanti pensiun.
Kalau dapat dividen setahun 476 juta ya mungkin bisa diambil 200 juta saja. Kemudian yang dimasukkan ke tahun 2026 400 juta 200 juta juga misalnya gitu. Itu juga boleh kalau setelah pensiun. Kan target kita 18 juta per bulan, actualnya bisa 39. Sisanya bisa direinvestasikan kembali. Tapi bisa dinikmati juga. Toh mestinya anak-anak kita juga mestinya sudah punya ininya masing-masing ya, kehidupannya masing-masing. Nah, pertanyaan-pertanyaan lain ini sudah saya jawab, MPMX juga sudah, IS dan seterusnya nanti ya. Terus ini ada yang tanya kemarin, Bang, kalau jadi member bisa dapat Excel nggak? Nggak, saya nggak share Excel. Yang kemungkinan saya share itu nanti ini. Tapi ini bukan karena member ya. Ini saya share karena 10.000 subscriber ya. Itu janji saya di sebelumnya. Member nggak dapat apa-apa. Iya, memang. Cuma dapat video khusus, di mana video khusus itu menampilkan list saham dividen saya semua. Ini ada sekitar 90-an saham yang saya manage di list ini. Dari urutan pertama sampai sepenuh layar ini itu biasanya saya buka. Kalau ini kan cuma saya pick 3 gitu. Ada nggak yang lebih tinggi dari ini? Ada. Yang lebih rendah? Ada juga gitu. Nah, itu biasanya update tiap minggu. Bayarnya untuk join itu yang 10 ribuan saja. Jadi di YouTube kan ada 2 tuh. Ada 10.000, ada 50.000. Yang 10.000 cuma dapat apa tuh namanya? Tulisannya ya. Tulisannya cuma dapat bla 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 gitu. Kemudian yang 50.000 dapat video gitu. Nah, nggak usah langganannya yang 50.000, nggak usah. Yang 10.000 aja, karena yang 10.000 itu tetap saya kasih videonya. Harusnya kalau di ketentuannya YouTube itu yang 50.000 yang dapat video. Buat yang berlangganan 50 ribuan sebulan, dibatalin aja nggak apa-apa. Ganti ke yang 10.000 karena ini cuma mau ngumpulin orang-orang yang sefrekuensi aja. 10.000 sebulan tuh nggak ada artinya, karena uang ngopi aja nggak cukup tuh buat beli kopi kenangan kan. Sebulan berapa kali beli kopi kenangan? Biasanya saya update tiap minggu ya, nggak tiap hari juga. Oke, makasih yang sudah like, yang subscribe juga makasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.